Baik, selamat pagi para pemirsa pemirsa sekalian. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan tentang topik apakah keselamatan yang kita miliki dari Tuhan itu bisa hilang. Ya, sebelumnya saya akan share screen dulu materi kita hari ini. Bisakah kita kehilangan keselamatan kita sebagai orang Kristen? Bisakah kita kehilangan keselamatan kita yang kita dapatkan dari pengorbanan Tuhan Yesus Kristus di kayu salib? Nah, pertanyaan ini seringkali menjadi pertanyaan banyak orang karena banyak sekali anak-anak Tuhan, orang percaya ketika mengikuti Tuhan begitu lama dalam satu perjalanan kehidupan yang panjang dan kemudian mereka mengalami kejatuhan dalam dosa, mereka merasa ragu dengan keselamatan yang mereka dapatkan. Apakah keselamatan mereka hilang atau keselamatan mereka kemudian tidak lagi memiliki makna apa-apa. Dan hari ini akan kita lihat apa yang Alkitab katakan tentang keselamatan. Apakah kita bisa memiliki itu selama-lamanya atau ada kemungkinan ketika kita jatuh dalam dosa, keselamatan kita itu bisa hilang. Nah, yang pertama saya ingin membahas tentang di dalam teologi ada yang disebut dengan perseverance of the saints, ya. Jadi ini adalah satu poin doktrin yang diajarkan di dalam teologi reform, teologi Calvinis, yang mengatakan bahwa Allah senantiasa menyertai orang-orang yang sudah dipilih, orang-orang yang beriman kepadanya, sampai nanti akhir kehidupan mereka, atau sampai nanti akhir Kristus datang untuk kali yang kedua. Dan ini yang dinamakan dengan doktrin perseverance of the saints, atau ketekunan orang-orang suci. Nah, apa yang ada atau apa yang diajarkan di dalam doktrin ini mengajarkan bahwa sekali kita ada dalam anugerah keselamatan Allah, maka selamanya kita akan ada dalam anugerah itu. Sekali kita sudah dipilih oleh Allah, ketika kita sudah diselamatkan oleh Allah, maka keselamatan itu tidak akan hilang. Kita akan ada dalam anugerah keselamatan itu sampai nanti Yesus datang untuk kali yang kedua. Ada satu perkataan di dalam doktrin ini yang menarik, yaitu if you have it, you will never lose it, and if you lose it, maybe you never had it before. Jadi kemungkinan besar kalau ada orang-orang yang mereka tidak bisa beriman kepada Kristus atau mereka kehilangan imannya, kemungkinan besar mereka tidak dipilih atau tidak ditentukan Tuhan untuk diselamatkan sebelum dunia dijadikan. Jadi selama kita ada di dalam anugerah dan kita memiliki anugerah keselamatan itu, kita akan selama-lamanya memiliki anugerah keselamatan itu. Dan ada dua hal yang harus kita ingat, bahwa perseverance atau ketekunan kita itu tidak hanya bergantung daripada apa yang kita lakukan, tetapi juga dari apa yang Allah lakukan. Makanya dikatakan bahwa perseverance is what we do as a believers, but perseverance atau pemeliharaan daripada iman kita itu dilakukan oleh Tuhan sendiri. Ketekunan itu adalah usaha manusia, tetapi Tuhan itu melakukan apa yang disebut dengan perseverance, ya, perseverance atau Tuhan memelihara iman yang ada dalam diri kita. Kita bisa tekun itu karena Tuhan yang membuat kita tekun, atau Tuhan yang memelihara ketekunan kita, atau Tuhan yang memelihara iman kita. Nah, sehingga doktrin ini memberikan kita kekuatan bahwa keselamatan yang kita miliki dari Tuhan, kalau betul-betul kita dipilih dan ditentukan Tuhan, maka kita tidak bisa kehilangan keselamatan kita. Once in grace, and we will always in grace of God. Dan kita tidak pernah akan kehilangan iman kita. Nah, apa dasar Alkitab yang mendukung pernyataan ini? Kita bisa lihat misalnya dalam Filipi 1 ayat 6, dikatakan dalam terjemahan bahasa Inggris, being confident of this very thing,
that he who has begun a good work in you, that God will complete it, or Jesus will complete it until the day of Jesus Christ. God is faithful yesterday, today, and tomorrow. Jadi Tuhan itu adalah Allah yang apa yang sudah dia mulai, apa yang sudah dia lakukan 2000 tahun yang lalu, ya, ketika dia menembus kita, itu akan dia selesaikan sampai nanti. Dia akan terus bersama-sama dengan kita, dia akan terus mendampingi kita sampai nanti dia datang untuk kali yang kedua. Pada saat itulah kita akan melihat bahwa Allah senantiasa bersama-sama dengan kita dan dia tidak pernah membuat orang-orang yang berjalan dalam iman itu kehilangan imannya atau kehilangan keselamatannya. Allah senantiasa memelihara orang-orang yang sudah dipilih olehnya. Dasar Alkitab yang kedua yang bisa kita lihat bahwa itu bisa kita lihat dari Yohanes 10 ayatnya yang ke-27 sampai 29 dikatakan seperti ini. Domba-dombaku mengenal suaraku dan aku pun mengenal mereka dan mereka mengikuti aku. Aku memberikan kepada mereka keselamatan kekal, kehidupan kekal, supaya setiap dari mereka tidak binasa atau tidak ada satu orang pun yang bisa mengambil mereka dari tanganku. Nah, ayat ini menjelaskan kepada kita bahwa tidak ada satu orang pun, kuasa apapun, pemerintah apapun, satu otoritas apapun yang bisa mengambil keselamatan kita dari tangan Allah. My Father who has given them to me, Bapakku yang sudah memberikan domba-domba ini kepada, artinya orang-orang pilihan, itu kuasanya jauh lebih besar, is greater than all, and no one is able to snatch them out of my Father's hand. Jadi tidak ada yang bisa mengambil mereka dari tangan Bapakku. Ini ingin menjelaskan bahwa, menguatkan kita bahwa keselamatan yang kita terima dari Allah itu tidak bisa diambil oleh siapapun juga. Tidak bisa dikalahkan, tidak bisa dicuri dari tangan Bapa kita. Karena Allah yang sudah memilih, menentukan, memanggil orang-orang percaya, dia akan bersama-sama dengan mereka sampai nanti Kristus datang untuk kali yang kedua. Sehingga kalau kita melihat konsistensi ayat-ayat Alkitab ini dengan doktrin ajaran daripada teologi Calvin, maka ini akan kita bisa menemukan sinkronisasi bahwa Allah bukan hanya membuat orang-orang percaya itu tekun terhadap imannya, tetapi juga dia melakukan supaya orang-orang ini bisa setia sampai nanti Kristus datang untuk kali yang kedua. John Piper mengatakan jika kita terpanggil, kita tidak akan kehilangan keselamatan kita. Panggilan merupakan satu hal yang penting. Ketika Tuhan sudah memanggil kita, maka Alkitab mengatakan dia akan mempersiapkan, dia akan memperlengkapi, sehingga kita tidak kehilangan iman kita. Kita bisa jatuh dalam dosa, kita bisa jatuh bangun dalam dosa, kita up and down dalam perjalanan iman kita, tetapi kita tidak akan pernah kehilangan keselamatan kita. 1 Yohanes 5 ayat 11 mengatakan seperti ini. This is the testimony that God gave us eternal life. And this life is in His Son. He didn't give us temporary life, but He gave us eternal life. Jadi Tuhan memberikan kepada kita kehidupan yang kekal. Kehidupan yang kekal ini hanya ada di dalam diri Yesus Kristus. Dan Kristus memberikan kepada kita bukan satu hal yang sementara, tetapi dia memberikan kepada kita sesuatu yang kekal. Nah, karena ada suatu kehidupan kekal yang kita terima, maka Alkitab menegaskan dengan jelas bahwa kita tidak bisa kehilangan karena keselamatan itu sifatnya kekal, sifatnya eternal, sehingga kita tidak bisa kehilangan keselamatan kita. Nah, kalau kita lihat misalnya dari Roma 8 ayat 30, Rasul Paulus dengan jelas mengatakan bahwa mereka yang sudah dipilih oleh Tuhan, mereka juga yang akan dipanggil. Mereka yang dipanggil oleh Tuhan, mereka juga yang akan dibenarkan. Dan mereka yang dibenarkan oleh Tuhan, mereka juga akan dimuliakan.
Sehingga semua orang yang dipanggil, tanpa ada yang hilang dari mereka, mereka akan masuk di dalam pembenaran. Dan orang yang masuk dalam pembenaran, tanpa ada yang hilang satupun dari mereka, mereka akan masuk ke dalam yang namanya pemuliaan. Ya, pemilihan, panggilan, pembenaran, dan pemuliaan itu merupakan satu proses dalam keselamatan. Dan Alkitab tidak pernah sekalipun mengatakan bahwa orang yang dipilih itu sebagian akan masuk dalam panggilan, dan yang dipanggil sebagian akan masuk dalam pembenaran, dan pembenaran sebagian akan masuk di dalam pemuliaan. Tidak seperti itu. Tetapi Alkitab dengan jelas mengatakan semua yang dipilih akan masuk dalam panggilan. Semua yang terpanggil, semua akan masuk dalam pembenaran. Dan semua yang dibenarkan, semua akan masuk dalam pemuliaan. Dan disinilah kita melihat bahwa Rasul Paulus tidak pernah sekalipun dia menuliskan ada satu orang pun yang akan keluar daripada jalur predestinasi itu, yang akan keluar dari jalur daripada calling itu, yang akan keluar daripada jalur justification, atau akan keluar daripada jalur glorification. There is no dropout in salvation. Tidak ada kata dropout atau orang yang keluar dari keselamatan. Nah, dari ayat ini kita bisa menemukan bahwa keselamatan yang kita miliki, keselamatan yang dimiliki oleh orang-orang percaya itu tidak akan bisa hilang. Nah, namun harus kita ingat bahwa keselamatan itu tidak sama dengan vaksinasi. Ya. Apa yang dimaksud dengan keselamatan bukan vaksinasi, atau keselamatan tidak sama dengan vaksinasi? Karena sekali kita mendapatkan vaksin, contohnya vaksinasi flu ya, selama pandemi COVID kita beberapa kali harus mengikuti proses vaksinasi. Ketika kita mendapatkan vaksin COVID misalnya, otomatis kita akan mendapatkan sistem kekebalan tubuh secara cepat karena ada sesuatu yang dimasukkan ke dalam tubuh kita. Tetapi keselamatan itu tidak sama dengan vaksin. Keselamatan lebih kepada sesuatu yang bersifat long time therapy, long life therapy. Seolah-olah dalam keselamatan Yesus ingin berkata seperti ini kepada kita. Kamu adalah pasienku, kamu akan melakukan apa yang aku katakan, dan aku akan membawamu sampai akhir, sampai di hari terakhir. Kalau kita mengikuti apa yang Tuhan perintahkan kepada kita, kita mengikuti guideline yang Tuhan perintahkan kepada kita, kita mengikuti training prosedur yang Tuhan berikan kepada kita, maka Kristus akan membawa kita sampai di hari terakhir. Keselamatan, salvation, tidak memberikan efek otomatis sama seperti vaksin, kita memberikan kekebalan. Tetapi keselamatan adalah sebuah progressive sanctification. Keselamatan adalah sebuah long life therapy yang kita harus ada di dalam perjalanan itu. Mungkin jatuh bangun, mungkin kadang-kadang kita kehilangan pengharapan kita, tetapi tidak akan kehilangan keselamatan kita. Itulah yang dimaksud bahwa salvation is not vaccination. Pemilihan Allah dan pemeliharaan Allah ini merupakan dua hal yang tidak bisa kita pisahkan. Karena ketika Allah memilih, Allah juga yang akan memelihara orang-orang yang dia pilih. Ketika dia memilih umatnya, dia juga akan memelihara iman yang dimiliki umatnya kepada dia. Sehingga iman kita hanya mampu bertahan, atau keselamatan iman kita terhadap keselamatan, atau keselamatan kita hanya mampu bertahan hanya karena ketika Tuhan itu bekerja dalam hati kita. Kalau Tuhan tidak pernah bekerja dalam hati kita, maka tidak mungkin kita bisa bertahan dalam perjalanan panggilan keselamatan kita ini. Dan karena Tuhan yang sedang bekerja dalam iman kita, kita pasti bisa bertekun dalam iman kita. Ketetapan Allah mengenai pemilihan orang percaya tidak dapat dirubah. Tak satu pun dari orang-orang pilihan Allah akan tersesat. Nah, ini yang kita sebut dengan God's providence. Allah memelihara orang-orang percaya sehingga mereka bisa sampai di titik akhir garis finish. Sama seperti apa yang Paulus katakan dalam Alkitab, aku sudah mencapai garis finish. Aku sama seperti pelari, aku sama seperti seorang petarung yang memelihara iman, aku tidak memukul sembarangan. Artinya Paulus memelihara imannya dengan bertekun di dalam doa, membaca firman Tuhan,
bersekutu bersama-sama orang percaya. Itu yang harus kita lakukan. Tetapi yang harus kita perhatikan, itu bukan karena apa yang Paulus lakukan, tapi hanya karena Tuhan memelihara iman Paulus. Sehingga God's providence, ya, providensia Allah, itu tidak bisa dipisahkan dengan God's election. Allah memilih, tetapi juga Allah memelihara orang-orang yang dia pilih. Ini dua hal yang harus kita perhatikan ketika kita membahas tentang apakah keselamatan itu bisa hilang atau tidak. Karena kalau keselamatan itu bisa hilang, maka kita akan melihat ada confuse dalam doktrin God's providence. Berarti Allah tidak memelihara. Tetapi keselamatan itu tidak bisa hilang, sehingga kita bisa menemukan adanya konsistensi, adanya sinkronisasi, adanya sebuah kelarasan antara doktrin pemilihan Allah dengan doktrin pemeliharaan Allah. Ya. God's election dengan God's providence. Nah, pertanyaan yang muncul adalah, Pak, bagaimana dengan banyak hamba-hamba Tuhan atau anak-anak Tuhan, para pendeta, para evangelis, pendeta-pendeta muda, para penatua, aktivis gereja, orang-orang Kristen yang sudah melayani Tuhan begitu lama, dan banyak dari mereka jatuh dalam dosa dan lari dari anugerah Allah, bahkan mungkin berpindah keyakinan, bahkan mungkin mereka bercak tidak lagi melayani, ya, lari daripada pelayanan, lari daripada panggilan. Dan kita melihat ini bukan hanya terjadi pada para aktivis gereja, para penatua, para evangelis, tapi ini juga terjadi pada pemimpin-pemimpin besar Kristen. Kita tahu ada banyak hamba-hamba Tuhan besar yang jatuh dalam dosa keuangan, korupsi uang gereja, jatuh di dalam dosa seks moral, moralitas dan seksualitas. Para pendeta, pastor, evangelis, mereka melakukan dosa yang besar dan mengkhianati iman. Apakah mereka bisa kehilangan iman mereka? Apakah kita bisa mengatakan mereka kehilangan keselamatan mereka daripada Tuhan? Nah, untuk menjawab ini, saya akan menjelaskan terlebih dahulu dengan apa yang disebut dengan statement yang ada di slide ini, bahwa a true Christian or true Christians, they can fall seriously and radically, but is not totally and finally. What does it mean of this statement? Apa yang dimaksud dengan statement ini? Orang Kristen itu bisa jatuh secara serius dan radikal, tetapi mereka tidak bisa jatuh secara total dan secara final. Artinya adalah setiap daripada kita, ya, including hamba-hamba Tuhan yang besar, para evangelis, aktivis gereja, penatua, orang-orang Kristen, mereka bisa jatuh dalam dosa secara serius dan mungkin dosa-dosa yang radikal. Tetapi kalau mereka mau bertobat, kalau mereka mau masuk ke dalam a true repentance, mereka bisa mendapatkan keselamatan itu kembali. Itu yang dikatakan bahwa orang Kristen bisa jatuh secara serius dan radikal, tetapi kalau mereka bertobat, kejatuhan itu, kejatuhan dalam dosa yang mereka lakukan, tidak bersifat total atau final. Apa dasar Alkitab yang bisa kita pakai untuk menjelaskan statement ini? Pertama, saya akan menjelaskan apa yang dialami oleh King David, ya, Raja Daud. Daud berdosa, kita tahu, bukan hanya karena dia berzina dengan Batsheba, tapi juga karena dia membunuh Uria, suami daripada Batsheba. Daud menggunakan kuasa dan jabatannya ke dalam strategi untuk memastikan bahwa Uria terbunuh. Ya. Dia menaruh Uria di barisan paling depan pada waktu peperangan, sehingga sangat mudah bagi Uria untuk terbunuh. Dan Daud sudah memiliki rencana ketika Uria terbunuh, dia akan menikah dengan istri daripada Uria, Bathsheba. Nah, kalau kita lihat di sini, hati nurani Daud tentu saja sangat lemah, ya. Hatinya begitu keras, dia mengikuti apa apa yang menjadi nafsu yang muncul dari dalam dirinya. Bahkan kita tahu Allah harus mengutus nabi untuk memberikan peringatan secara langsung pada Daud. Tetapi dalam kasus Daud kita melihat bahwa pertobatan yang Daud lakukan
sampai dia mencucurkan air mata, dia menuliskan Mazmur untuk mengakui dosa-dosa yang dia lakukan. Itu jauh lebih besar. Pertobatannya jauh lebih besar daripada dosa yang dia lakukan. So, dalam kasus Raja Daud, kita bisa mengatakan seperti ini. Daud berdosa secara radikal, tetapi karena dia bertobat, dan pertobatan yang dilakukan adalah pertobatan yang serius, pertobatan sejati, pertobatan yang sungguh-sungguh, maka kejatuhannya itu tidak bersifat total dan bersifat final. Dan kita tahu Raja Daud akhirnya dipulihkan oleh Tuhan. Kasus yang kedua yang bisa kita pelajari adalah dari kasus Petrus dan Yudas. Petrus dan Yudas kita tahu dua orang ini mereka mengkhianati Yesus. Mereka gagal dalam imannya. Mereka meninggalkan iman. Mereka melakukan satu perbuatan yang memperlihatkan kepada mereka mereka tidak memiliki kekuatan iman dalam panggilan mereka. Yudas mengkhianati Kristus, tetapi dia mengakhiri hidupnya dengan bunuh diri. Petrus melakukan hal yang sama. Dia mengatakan, aku tidak mengenal Kristus, dan kemudian ayam berkokok 3 kali, dan Yesus sudah meramalkan bahwa keduanya akan mengkhianati dia. Tetapi apa yang berbeda antara Yudas dan Petrus? Yesus berkata kepada Yudas sebelum Yudas mengkhianati dia, seperti ini, Yudas, apa yang kamu mau lakukan, lakukanlah segera. Tetapi perkataan ini kalau kita lihat, tidak dikatakan Yesus kepada Petrus. Kepada Petrus, Tuhan Yesus berkata sesuatu yang berbeda. Dia berkata seperti ini, Simon, Simon, sesungguhnya setan telah meminta kamu, agar dia menyaring kamu seperti gandum. Tetapi aku berdoa buat kamu. I pray for you. Supaya imanmu tidak menjadi lemah. Dan apabila kamu sudah kembali kepadaku, kuatkanlah saudara-saudaramu. So, kalau kita lihat dalam konteks ini, Yesus sudah memprediksi bahwa Petrus bisa recovery dari kegagalan imannya, dari pengkhianatan imannya. Karena Yesus berkata, saya tahu kamu akan jatuh, saya tahu bahwa iblis sudah berkuasa di hatimu, tetapi satu waktu kamu akan kembali kepada. Dan ketika kamu kembali, gunakanlah imanmu yang sudah diperbaharui itu untuk kembali menguatkan saudara-saudaramu yang lain. Nah, kalau kita perhatikan di sini bahwa Yesus sangat yakin bahwa Petrus akan kembali dari kejatuhannya. Nah, sehingga bagi orang-orang yang sudah dipanggil ditentukan oleh Tuhan, tidak ada kemungkinan untuk mereka kehilangan keselamatan. Karena sama seperti apa yang Petrus alami, Yesus yakin bahwa orang-orang percaya, sekalipun mereka jatuh dalam dosa, mereka akan kembali dari kejatuhan itu. Asalkan mereka mengalami satu pertobatan, proses pertobatan yang sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Kejatuhan orang percaya akan bersifat radikal, mungkin mereka akan dibuang oleh orang gereja, mereka akan dikucilkan, mereka akan tidak diajak untuk melayani lagi, tidak diajak untuk diundang berkhotbah lagi. Nah, itu dosa yang sangat radikal. Mereka akan melakukan dosa yang sangat serius. Tetapi itu bukan sesuatu hal yang total dan final. Tapi ini tidak akan memberikan excuse bagi kita, oh kalau begitu ya saya akan terus berdosa di hadapan Tuhan. Tidak, tetapi ini hanya ingin menjelaskan bahwa keselamatan yang Tuhan berikan kepada kita sempurna. Tetapi karena kita masih hidup di dalam natur dosa ini, maka ada kemungkinan kita akan jatuh, jatuh, dan jatuh lagi. Tetapi Yesus memberikan kepada kita afirmasi atau asuransi, ya, jaminan bahwa kalau kita bertobat kepada Tuhan dan betul-betul percaya dan betul-betul melihat akan janji Tuhan, pemulihan Tuhan, maka kita bisa maka kita akan menjadi anak yang uh, diterima kembali oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Ini adalah janji Kristus bahwa Dia akan menjadi imam besar kita. Dia akan menjadi pembela kita. Dia akan menjadi perantara kita yang saleh.
Sehingga umat percaya harus yakin akan ketekunan iman ini. Saya selalu mengibaratkan cara Tuhan memelihara keselamatan kita sama seperti seorang ayah yang memegang tangan anaknya, tangan anaknya yang masih kecil. Kalau kita melihat dalam gambar ini, ketika seorang ayah membantu anaknya untuk mengangkat beban, kita tahu bahwa keselamatan daripada anak ini tidak terletak pada kekuatan daripada tangan anak ini. Karena untuk anak seusia seperti apa yang saya perlihatkan di gambar, dia tidak kuat untuk menahan beban itu. Sehingga keselamatan anak ini itu bergantung penuh daripada kekuatan tangan ayahnya, kekuatan tangan bapaknya ketika memegang anak dia, memegang anak ini. Sehingga kalau anak ini dia kehilangan genggaman dia kepada beban ini, masih ada tangan daripada bapaknya akan memegang beban ini, yang akan menolong dia. Sehingga dalam keselamatan pun sama. Tangan Tuhan tidak begitu pendek atau tidak begitu lemah untuk menopang kita, untuk memelihara kita, untuk menuntun kita sampai nanti Yesus datang untuk kali yang kedua. Tangan Tuhan cukup, bahkan lebih dari cukup, untuk menjaga, memelihara, dan menuntun kita sampai nanti Tuhan Yesus datang untuk kali yang kedua. Terima kasih. Semoga materi ini bisa menguatkan iman kita, membangun iman kita kepada Kristus. Amin.